Komite Nasional Pemberdayaan Pelestarian Lingkungan Hidup, Komnas PPLH, pengurus DPW dan DPD Provinsi Jawa Tengah dilantik oleh Ketua Umum Pusat bertempat di Pendopo Wakil Bupati Purwokerto Banyumas, Sabtu, 28 September 2024. SK dari Ketua Umum DPP Komnas PPLH. Pengurus DPW dan DPD Provinsi Jawa Tengah yang dilantik adalah pengurus DPW Jawa Tengah, pengurus DPD Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Semarang Kota, dan Kabupaten Cilacap. Komnas PPLH resmi sudah terbentuknya kepengurusan DPD Kabupaten atau Kota Provinsi Jawa Tengah. Semoga selama 5 tahun ke depan para pengurus dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan penuh amanah. Amin amin ya rabbal alamin. Kami persilakan untuk Dalam sambutannya, Ketua Komnas PPLH DPW Jawa Tengah Nunik Rusmiati mengatakan, "Terima kasih banyak untuk Forkompimda Kabupaten Banyumas dan seluruh tamu undangan yang saya hormati, sehingga kami dipercaya untuk memimpin di Jawa Tengah dan semoga saya bisa mengemban tugas demi lestarinya lingkungan hidup di bumi Indonesia tercinta ini," jika tanya. Susunan pengurus Komite Nasional Pemanfaatan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten. Nunik menambahkan, mumpung ada ketum dan sekjen, kami mau melaporkan terkait hutan lindung yang sudah rusak parah di Kabupaten Brebes, Banyumas, Purbalingga di atas Kali Gua Pemalang, dan terkait sampah di Jawa Tengah nomor 1 yang harus ditangani, iimbuhnya. DRS Reodi Junaidi, SRMC, Ketua Umum DPP Komnas PPLH menuturkan, "Terima kasih untuk waktunya yang diberikan, sebenarnya saya masih kurang sehat. Kami datang ke Banyumas, Jawa Tengah, demi bertemu saudara-saudara semuanya dan semoga menjadi obat saya, agar menjadi sehat walafiat amin," tuturnya. Lanjut Odi, peran aktif kita terhadap lingkungan adalah saling menjaga dan melestarikan bersama. Saya mau bertanya, apakah lingkungan kita dalam kondisi baik? Apa semakin rusak? Pada tahun 70-an saya masih bisa mandi di kali. Pada tahun 70 dibangun PT Krakatau Steel di Cilegon, airnya masih jernih di sungai-sungai kecil, dan dibangun proyek-proyek industri. Semua pohon-pohon ditebang untuk memenuhi kebutuhan, dan di Banten ada 20 kawasan industri. Semua investor mengikuti sidang HAMDAL untuk berkomitmen menjaga lingkungan termasuk limbah sampah limbah B3 limbah udara dan pengolahan air. Semua itu hanya trik agar perizinan bisa keluar. Setelah industri beroperasi nyatanya, air menjadi keruh, udara menjadi hitam, nyatanya komitmen itu tidak dilaksanakan, jelasnya. Saya juga mendengar Jawa Tengah adalah kawasan industri, dan akan dibuka di daerah Semarang dan Kendal. Komnas PPLH harus ikut sidang HAMDAL, mendaftar ke lingkungan hidup agar diikut sertakan, kami mengizinkan para investor berinvestasi, kita memaparkan karpet merah untuk investor, tapi ingat jangan mengotori lingkungan, jangan sampai mencemari lingkungan. Tambahnya, Sekretaris Jenderal Komnas PPLH Pusat, Aji Tarmuji STMM, menjelaskan, terima kasih kepada Kapolres, Dandim, PJ Bupati atau yang mewakili dan segenap pengurus DPW DPD Jawa Tengah, semoga apa yang dilaksanakan pada hari ini diridhai oleh Allah, Subhanahu wa Ta'ala amin, dan menjadikan berkah bagi kita semua, sehingga bisa menjalankan tugas amanat sesuai harapan kita, jelasnya. Bicara Komnas PPLH kami hadir sebagai anak bawang, bisa disebut baru menanam, harapan besar, harapan masyarakat kepada Komnas PPLH, terbukti 23 provinsi di seluruh Indonesia, meminta untuk mengajukan SK untuk segera dilantik, sehingga masyarakat berharap kepada Komnas PPLH, saya berharap agar PPLH bisa bersinergi dengan pemerintahan daerah maupun pemerintah pusat, imbuhnya. Di Provinsi Jawa Tengah ada satu pegunungan yaitu kaki Gunung Slamet yang dikelilingi beberapa kabupaten. Tentunya itu menjadi PR bersama Komnas PPLH dan masyarakat Jawa Tengah, untuk menjaga lingkungan dan pelestarian, bicara perusakan lingkungan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang menjadikan hutan lindung menjadi hutan sosial. Bagaimana caranya untuk memperbaiki bersama-sama dan melestarikan? Dan juga tidak terlepas dampak pencemaran lingkungan banjir di mana-mana, yang diakibatkan oleh perusahaan industri yang menghasilkan limbah non-B3 limbah B3, tentunya Komnas PPLH menjadi stakeholder menjembatani, dan memanfaatkan limbah B3 atau limbah non-B3. Semoga nanti Ketua DPW bisa berkoordinasi dengan Dewan Pakar.